Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaannya? Apakah baik? Walau keadaan sedang susah, kita harus tetap semangat agar keadaan susah itu dapat menjadi kesuksesan di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Anissa Ambarwati akan menyampaikan tentang radikalisme di Indonesia. Radikalisme adalah paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Radikalisme memiliki keyakinan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Faktor-faktor penyebab terjadinya radikalisme. 1. Faktor sosial politik. Dalam hal ini, kaum radikalisme merasa tidak diuntungkan oleh peradaban global, sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuatan yang mendominasi. Dengan membawa bahasa dan simbol tertentu, serta slogan-slogan agama, kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan mulia dari politiknya. Kedua, faktor emosi keagamaan. Harus diakui bahwa salah satu penyebab gerakan radikalisme adalah faktor sentimen keagamaan. Termasuk di dalamnya adalah solidaritas keagamaan untuk kawasan yang tertindas oleh agama tertentu. 3. Faktor kultural. Faktor ini juga memiliki andil yang cukup besar yang melatar belakangi munculnya radikalisme. Sedangkan yang dimaksud faktor kultural di sini adalah sebagai antitesa atau pertentangan terhadap budaya sekularisme. Budaya barat merupakan sumber sekularisme yang dianggap sebagai musuh yang harus dihilangkan dari bumi. 4. Faktor ideologis anti-westernisme. Westernisme merupakan suatu pemikiran yang membahayakan Muslim dalam mengaplikasikan syariat Islam, sehingga simbol-simbol Barat harus dihancurkan demi menegakkan syariat Islam. Jalan kekerasan yang ditempuh kaum radikalisme justru menunjukkan ketidakmampuan mereka dalam memposisikan diri sebagai pesaing dalam budaya dan peradaban. 5. Faktor kebijakan pemerintah. Ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak memperbaiki situasi atas berkembangnya frustasi dan kemarahan sebagian orang atau kelompok yang disebabkan dominasi ideologi militer maupun ekonomi dari negara-negara besar. Ciri-ciri radikalisme: mengklaim kebenaran tunggal dan menyesatkan kelompok lain yang tak sependapat. 2. Radikalisme dicirikan dengan perilaku beragama yang lebih memprioritaskan persoalan-persoalan sekunder dan mengesampingkan yang primer. 3. Kasar dalam berinteraksi, keras dalam berbicara, dan emosional jika membahas topik politik, perbedaan agama, dan perbedaan kultur. 4. Kelompok radikal mudah berburuk sangka kepada orang lain di luar golongannya. Mereka senantiasa memandang orang lain hanya dari aspek negatifnya dan mengabaikan aspek positifnya. 5. Mudah menghina orang lain yang berbeda pendapat. Kelompok ini menghina orang lain yang berbuat maksiat atau tidak sesuai dengan pandangannya, menghina pemerintah yang menganut demokrasi, menghina rakyat yang rela terhadap penerapan demokrasi. Cara mengatasi orang yang memiliki ciri-ciri radikalisme adalah 1. Rehabilitasi, yaitu pembinaan kemandirian untuk melatih dan membina orang-orang yang memiliki ciri-ciri radikalisme untuk mempersiapkan keterampilan dan keahlian, serta menanamkan sikap toleransi karena Indonesia adalah negara yang heterogen. 2. Reeduksi adalah penangkalan dengan mengajarkan pencerahan kepada masyarakat tentang paham radikal, sehingga tidak terjadi pembiaran berkembangnya paham tersebut. 3. Resosialisasi adalah program yang dilakukan dengan cara membimbing dalam bersosialisasi, berbaur, dan menyatu dengan masyarakat. 4. Pembinaan wawasan kebangsaan adalah memodernisasi paham kekerasan dengan memberikan pemahaman nasionalisme kenegaraan dan kebangsaan Indonesia. 5. Pembinaan keagamaan adalah rangkaian kegiatan bimbingan keagamaan kepada mereka agar memiliki pemahaman keagamaan yang inklusif, damai, dan toleran. Pembinaan keagamaan mengacu pada modernisasi ideologi, yaitu dengan melakukan perubahan orientasi ideologi radikal dan kekerasan kepada orientasi ideologi yang inklusif, damai, dan toleran. 6.
Pendekatan kewirausahaan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha agar dapat mandiri dan tidak mengembangkan paham kekerasan. Kewirausahaan memiliki peran yang besar. Dunia usaha mampu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan meningkatkan produktivitas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.